resah dan gelisah. Selamat siang pendengar setia RRI Atambua dimanapun berada. Selamat siang juga keluarga besar SMA Stella Grazia Atambua, khususnya siswa-siswi dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Justina Teti SPD, biasa dipanggil Ibu Yus. Baik, hari ini kita belajar tentang berbagai jenis permasalahan sosial di ranah publik. Dari pembahasan jenis permasalahan sosial di ranah publik, di sini ada 3 indikator. Yang pertama, pengertian kemiskinan dan masalah sosial. Yang kedua, pengertian kriminalitas. Yang ketiga, pengertian permasalahan sosial terhadap kehidupan publik. Tujuan dari pembelajaran yang pertama, siswa dapat memahami pengertian kemiskinan masalah sosial. Yang kedua, siswa dapat memahami pengertian kriminalitas. Yang ketiga, siswa dapat memahami pengertian permasalahan sosial terhadap publik. Ya adik-adik SMA Stella Grazia, dari 3 indikator ini saya lanjut dari materi yang saya sudah pernah paparkan, itu di bab 2, saya hanya lanjutkan saja. Berbagai jenis permasalahan sosial di ranah publik. Di sini yang pertama tentang kemiskinan sebagai masalah sosial. Di sini ada 4 para ahli mengemukakan. Yang pertama, Gilin. Kedua, Kunco. Yang ketiga, Brenlet. Yang keempat, Lifatin. Nah, dari keempat itu yang pertama, Gilin. Kemiskinan adalah kondisi ketika seseorang tidak dapat mempertahankan skala hidup yang cukup tinggi untuk memberikan efisiensi fisik dan mental. Nah, adik-adik SMA Stella Grazia atau adik-adik dimanapun berada, khususnya bagi SMA, di sini yang menurut perbandingan bagaimana sesuai dengan standar masyarakat, baik pun pendapatan yang tidak memadai atau pengeluaran yang tidak bijak. Dari pengertian ini mengandung makna bahwa kemiskinan adalah kondisi standar hidup yang sangat rendah. Bahkan kebutuhan dasar pun tidak dapat terpenuhi. Yang kedua, Kuncogro. Kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum. Itu contohnya kebutuhan primer, pangan, itu salah satu standar kehidupan minimum. Yang ketiga, menurut Brenlet, kemiskinan adalah ketidaksanggupan untuk mendapat barang-barang dan pelayanan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan sosial yang terbatas. Yang keempat, menurut Lifitan, kemiskinan adalah kekurangan barang-barang dan pelayanan yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup yang layak. Yang berikut, bentuk-bentuk kemiskinan. Nah, di sini menurut Baswira dan Sumadaningrat dibagi menjadi 2, yaitu kemiskinan absolut
dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut yaitu keadaan orang-orang miskin memiliki tingkat pendapatan di bawah garis kemungkinan atau jumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum. Itu contohnya mengacu pada kekurangan sumber daya yang diperlukan untuk kesejahteraan. Kemiskinan absolut berbeda dengan kemiskinan relatif. Nah, adik-adik di sini ibu ambil salah satu contoh tentang jika ada seorang siswa SMA yang berjuang hidup dengan anggaran yang terbatas. Dia mungkin merasa seolah-olah dia miskin dibandingkan dengan teman-temannya. Namun, dia tidak benar-benar miskin karena jutaan orang hidup dalam kemiskinan absolut tidak mungkin mencapai kesejahteraan hidup yang dialami sekarang ini. Yang kedua, kemiskinan relatif. Kemiskinan relatif adalah kemiskinan yang dilihat berdasarkan perbandingan antara tingkat pendapatan dan tingkat pendapatan lain. Contohnya, ibu sebagai seorang guru, tentunya pendapatannya beda dengan teman-teman kita yang pemulung atau pengemis. Itu tingkat pendapatan tentunya berbeda. Yang berikut tentang faktor-faktor penyebab kemiskinan. Faktor yang pertama di sini ada 4 faktor penyebab kemiskinan. Yang pertama, faktor pribadi. Yang kedua, faktor geografis. Yang ketiga, faktor ekonomi. Yang keempat, faktor sosial. Nah, dari penyebab kemiskinan dari faktor pribadi itu contohnya pengemis. Yang kedua, penyebab kemiskinan dari faktor geografis itu bencana atau banjir. Yang ketiga, penyebab kemiskinan dari ekonomi itu pengangguran. Yang terakhir atau yang keempat, penyebab kemiskinan dari faktor sosial itu pabrik yang ditutup. Nah, dari yang keempat faktor, saya di sini menjelaskan sedikit dari keempat faktor itu. Yang pertama tentang faktor pribadi yang tadi kita sudah lihat karena tentang kemiskinan atau pengemis. Di sini penyebab kemiskinan dari diri pribadi antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, penyakit dan kemiskinan membentuk kemitraan yang saling membantu. Penyakit meningkat kemiskinan dan kemiskinan juga meningkat penyakit karena sakit seseorang tidak dapat bekerja dengan baik. Yang kedua, yang B, penyakit mental membuat orang menjadi tidak mampu melakukan sesuatu. Hal ini mengurangi pendapatan dan meningkatkan kemiskinan. Di sisi lain, kemiskinan juga dapat meningkatkan penyebab penyakit sosial. Yang C, buta huruf dan kemiskinan juga saling berkaitan. Buta huruf dapat meningkatkan kemiskinan karena kapasitas buta huruf sangat rendah. Di sisi lain, kemiskinan dapat memaksa orang itu tetap buta huruf. Yang D, kemalasan juga menyebabkan kemiskinan. Banyak orang mempunyai kesempatan yang cukup bekerja, tidak bekerja karena malas
akibatnya tetap miskin. Yang pemborosan juga dapat menjadi penyebab kemiskinan. Orang yang boros akan tetap miskin, berapapun penghasilan yang mereka dapat. Demoralisasi atau penurunan karakter dan moral, kekacauan pribadi, dan akhirnya jatuh dalam kemiskinan. Minum-minuman keras, perjudian, dan kebiasaan jahat lainnya dapat membuat orang jatuh dalam jurang kemiskinan. Yang kedua, faktor geografis. Sementara itu, faktor yang menyebabkan kemiskinan antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, iklim dan cuaca yang kurang baik dapat menyebabkan produktivitas menurun. Kondisi ini dapat meningkatkan kemiskinan. Yang B, tidak ada sumber daya alam yang memadai. Contohnya, tidak ada yang subur, mineral, dan air yang cukup. Penduduknya umum tetap miskin. C, bencana alam seperti letusan gunung berapi, angin topan, banjir, dan gempa bumi menyebabkan kerusakan serius pada perumahan dan pertanian. Di Jepang, gempa bumi menyebabkan kerusakan serius pada perumahan. Yang berikut di Cina, banjir menyebabkan utama kerusakan pertanian. Yang ketiga, faktor ekonomi. Faktor ekonomi yang menyebabkan kemiskinan antara lain: A, sebab pertanian seperti pupuk yang tidak cukup, perbaikan peralatan dan mesin tidak mutakhir, penyakit, tidak adanya sarana yang memadai untuk melindungi ladang dari hama dan hewan, takyur, serta eksploitasi petani oleh tuan tanah. Yang B, distribusi kekayaan yang tidak merata. Dalam sistem kapitalis, yang kaya terus menjadi kaya dan miskin terus menjadi miskin. D, pengangguran adalah penyebab kemiskinan yang paling serius. E, penimbunan kekayaan yang tidak produktif sepertinya pembelian perhiasan. Yang keempat, faktor sosial. Faktor sosial yang menyebabkan kemiskinan antara lain: A, sistem pendidikan yang kurang baik dapat menyebabkan orang yang berpendidikan menganggur dan menjalani kemiskinan. B, perumahan yang tidak cukup dapat membuat orang terpaksa tinggal di pemukiman rumah yang kotor dan tidak sehat. Konsekuensinya, kapasitas mereka untuk berkurang. Hal ini tentu saja mengarahkan mereka pada kemiskinan. C, salah kelola rumah tangga juga menyebabkan kemiskinan, sering tanpa disadari. Ada peribahasa yang mengatakan seperti ini: lebih besar pasak daripada tiang. Dilaksanakan dalam hidup sehari-hari, akibat tabung tidak ada hutang semakin bertambah dan menjerat kehidupan. Yang berikut tentang kebijakan mengatasi kemiskinan. Itu di sini ada 4. Yang pertama, strategi percepatan penanggulangan kemiskinan.
Yang berikut, program simpanan keluarga sejahtera. Yang ketiga, program Indonesia Pintar. Yang keempat, program Indonesia Sehat. Nah, yang dari keempat, mungkin dari siaran ini mungkin ada yang mendengar bahwa kebijakan mengatasi kemiskinan. Mari kita sama-sama mengatasi teman-teman kita yang mengalami kekurangan seperti ini. Harus membantu dengan ada program simpan keluarga sejahtera, program Indonesia Pintar, dan program Indonesia Sehat. Yang berikut tentang kriminalitas sebagai masalah sosial. Kriminalitas adalah salah satu bentuk penyimpangan, khususnya perilaku yang melanggar hukum pidana tertentu. Yang berikut tentang kejahatan kerah putih. Di sini ada istilah kejahatan kerah putih atau white collar crime. Awalnya disebut dengan business crime atau kejahatan bisnis atau ekonomi kriminalita atau kejahatan ekonomi. Sini ada faktor-faktor penyebab kriminalitas. Di sini ada 5 faktor. Yang pertama, terjadinya perubahan sosial, ekonomi, politik, seperti perang dan bertambahnya pengangguran. Yang kedua, pemerintah yang lemah dan korupsi sehingga mendorong orang mencari kesempatan untuk berbuat kejahatan. Ketiga, masalah kependudukan dan kesulitan ekonomi. Yang keempat, pengembangan sikap mental yang keliru. Misalnya, ambisi yang berlebihan untuk menaikkan status membuat seseorang melakukan suap. Yang kelima, kurangnya model atau teladan dan orang yang dituakan senior. Penanggulangan kriminalitas di sini ada 2. Yang pertama, cara preventif. Cara preventif adalah cara penanggulangan dengan pola mencegah seperti imbauan atau penyuluhan. Yang kedua, cara represif. Cara represif adalah cara menanggulangan dengan pola keras seperti penangkapan dan penjara sampai dengan penembakan atau pembunuhan. Yang berikut tentang kesenjangan sosial ekonomi sebagai masalah sosial. Kesenjangan klasik di sini ada 2. Yang pertama, kesenjangan klasik. Yang kedua, kesenjangan baru. Kesenjangan klasik mencakup perbedaan kelas, status, kekayaan, prestasi yang dimediasi oleh gender, pendapatan, dan pendidikan. Yang kedua, kesenjangan baru. Kesenjangan baru mengikuti kesadaran yang lebih besar akan kompleksitas global yang meningkat dan adanya berbagai rintang pilihan yang lebih besar seperti pola konsumsi, gaya hidup, dan dinamika identitas. Faktor
penyebab kesenjangan. Di sini ada 4 faktor. Yang pertama, menurunnya pendapatan berkapita sebagai akibat pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi tanpa diimbangi peningkatan produktivitas. Yang kedua, ketidakmerataan pembangunan antar daerah sebagai akibat kebijakan politik atau kekurangan sumber daya manusia. Yang ketiga, rendahnya mobilitas sosial sebagai akibat sikap mental tradisional yang kurang menyukai persaingan dan kewirausahaan. Upaya mengatasi kesenjangan sosial. Upaya mengatasi kesenjangan sosial di sini ada 4. Dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, hidup sederhana sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, peduli dengan nasib warga masyarakat yang kurang mampu dengan menciptakan pekerjaan bagi mereka. Peningkatan pendidikan untuk menguasai ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Yang keempat, menghargai kreativitas dan hasil karya orang lain sehingga timbul kerjasama yang saling menguntungkan. Yang berikut salah satu sikap yang sesuai dengan upaya mengatasi kesenjangan ekonomi adalah hidup secara sederhana sesuai kebutuhan. Kebiasaan menabung merupakan salah satu kebiasaan yang mendukung sikap hidup sederhana. Artinya kita berupaya supaya jangan hidup boros dengan kebutuhan kita. Gaji kita seberapa? Itu salah satu faktor mengatasi kesenjangan ekonomi. Yang berikut tentang ketidakadilan sebagai masalah sosial. Ketidakadilan pada umumnya menyangkut masalah bagian sesuatu terhadap hak. Sesuatu terhadap hak seseorang atau kelompok yang dilakukan secara tidak proporsional. Dari ketidakadilan sebagai masalah sosial, di sini ada 2 kesenjangan. Yang pertama, stereotip. Saya ulangi lagi, yang pertama stereotip. Yang kedua, marginalisasi. Stereotip adalah pemberian sifat tertentu secara objektif terhadap seseorang berdasarkan kategori kelompok. Yang kedua, tentang marginalisasi adalah proses peminggiran kelompok-kelompok tertentu dengan lembaga sosial utama seperti struktur ekonomi, pendidikan, dan lembaga sosial ekonomi lainnya. Marginalisasi orang selalu melibatkan kemampuan penduduk yang dominan untuk melaksanakan beberapa tingkat kontrol dan kekuasaan atas kelompok-kelompok terpinggirkan. Yang berikut tentang kesenjangan klasik.
Kesenjangan klasik mengacu pada perbedaan kelas, status, kekayaan, prestasi, dan mediasi oleh gender, pendapatan, dan pendidikan. Kesenjangan baru mengikuti kesadaran yang lebih besar, kompleks, ke global, yang meningkat adanya berbagai rentang pilihan yang lebih besar seperti pola konsumsi yang gaya hidup dan dinamika identitas. Yang berikut tentang subordinasi atau pemadoan adalah pembedaan perilaku terhadap identitas sosial tertentu. Umumnya, yang menjadi kelompok subordinasi adalah kelompok minoritas. Yang berikut, dominasi harus dipaham sebagai suatu kondisi yang dialami oleh orang-orang atau kelompok untuk sejauh bahwa mereka bergantung pada hubungan sosial, di mana beberapa orang atau kelompok lain mengenal kekuasaan sewenang-wenang atas mereka. Yang berikut tentang dampak permasalahan sosial terhadap kehidupan publik. Sini kemiskinan, kriminalitas, kesenjangan sosial ekonomi, dan ketidakadilan merupakan beberapa masalah sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Dampak permasalahan sosial. Dampak permasalahan sosial di sini ada 4 dampak. Yang pertama, ketidakadilan sebagai masalah sosial karena mengandung unsur kesewenang-wenangan. Yang kedua, tentang kesenjangan sosial ekonomi adalah akibat pendekatan pembangunan yang tidak berkeadilan. Yang ketiga, kemiskinan sebagai masalah sosial akibat dari kesenjangan sosial ekonomi. Yang keempat, kriminalitas atau kejahatan sebagai salah satu bentuk penyimpang. Yang berikut tentang pemecahan masalah sosial untuk mencapai kehidupan publik yang lebih baik. Menurut Sir John Sekato, metode atau cara-cara dapat digunakan untuk memecahkan masalah sosial adalah dengan metode preventif dan represif. Dari sini ada beberapa. Yang pertama tentang pemecahan masalah yang bersifat preventif dan represif. Itu perlu pula diperhatikan bahwa sering pula terjadi reaksi-reaksi di masyarakat terhadap metode-metode yang baru karena permasalahan sosial menyangkut nilai-nilai sosial dan perasaan individu. Namun, walaupun memiliki kekurangan, penelitian sosial terhadap permasalahan sosial berkembang terus. Metode-metode yang dipergunakan adalah bersifat preventif dan represif untuk menandaikan kepincangan-kepincangan dalam masyarakat. Dalam pelaksanaannya,
Metode preventif memiliki tingkat kesulitan tersendiri karena harus didasarkan pada hasil penelitian yang mendalam, lebih sering dipergunakan karena setelah suatu gejala dapat dipastikan sebagai permasalahan sosial, maka dapat diambil tindakan-tindakan untuk mengatasinya. Yang berikut dalam pelaksanaan pemecahan permasalahan sosial tidak semata-mata hanya mengandung aspek sosiologis, tetapi juga melibatkan berbagai aspek-aspek lainnya sehingga diperlukan suatu kerjasama antara berbagai ilmu secara interdisipliner. Yang berikut tentang perencanaan sosial atau social planning. Dewasa ini, perencanaan sosial telah menjadi ciri yang umum pada masyarakat yang sedang berkembang atau mengalami perubahan. Menurut sosiologi, suatu perencanaan sosial harus didasarkan pada suatu pengertian yang mendalam. Di sini ada beberapa yang contoh. Memberi pendidikan yang layak merupakan salah satu upaya dalam minimalisasi permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat. Suatu perencanaan sosial harus Suatu perencanaan sosial harus didasarkan pada nilai-nilai ideal dalam keadaan yang sempurna. Perencanaan sosial dari sudut sosiologi merupakan alat untuk mendapatkan perkembangan sosial, yaitu dengan jalannya menguasai serta memanfaatkan kekuatan alam dan sosial serta menciptakan tertib sosial sehingga berkembang masyarakat terjamin kelangsungan. Yang berikut tentang penyesuaian terhadap kehidupan yang berkembang bertergantung pada pengertian atau bekerja sama masyarakat. Menurut George A. Lukberg, ketidaksanggupan di sini ada dua. Yang pertama, kurangnya pengertian terhadap sifat hakiki masyarakat dan kekuatan-kekuatan yang membentuk hubungan antara manusia. Yang kedua, kepercayaan bahwa permasalahan sosial dapat diatasi dengan semata-mata mendasarkan pada suatu keinginan untuk memecahkan persoalan tadi tanpa mengadakan penelitian yang dalam dan objektif. Menurut Ober dan Kimkov, persyaratan untuk perencanaan sosial efektif sebagai berikut. Yang pertama, adanya unsur modern dalam masyarakat yang mencukupi sistem ekonomi dengan telah dipengaruhi yang baik terhadap perencanaan sosial tersebut. Yang berikut, adanya sistem pengumpulan data dan analisis yang baik. D. Adanya pemimpin ekonomi dan letak yang progresif. Dari keempat indikator, saya akan menyimpulkan yang pertama tentang kemiskinan. Kemiskinan adalah suatu keadaan
di mana seseorang tidak sanggup untuk memelihara diri sendiri sesuai dengan tarif kehidupan kelompoknya dan juga tidak mampu untuk memanfaatkan tenaga mental maupun fisiknya dalam kelompok tersebut. Yang kedua, tentang kriminalitas. Kriminalitas adalah desakan kebutuhan ekonomi. Tidak sedikit orang yang mengambil jalan pintas melakukan tindakan kriminalitas. Misalnya pencopet. Yang berikut tentang kriminalitas disebabkan oleh kondisi-kondisi dan proses-proses sosial yang menghasilkan perilaku-perilaku sosial lainnya, seperti proses imitasi, persaingan, dan pertentangan kebudayaan. Perilaku kejahatan juga dapat mempelajari melalui berbagai media, seperti media elektronik atau media cetak, dan interaksi dengan orang-orang yang sudah terbiasa melakukan kejahatan. Sosial terhadap yang berikut tentang sosial terhadap kehidupan publik, yaitu banyak permasalahan sosial yang terjadi di lingkungan sekitar kita, merupakan salah satu akibat dari tidak adanya kesadaran dari individu. Padahal kesadaran merupakan solusi yang utama yang harus ditingkatkan agar masalah dapat diatasi, baik dengan kesadaran hukum yang ada di lingkungan kita, tempat tinggal, atau yang berlaku di daerah tersebut. Selain itu, pemerintah juga harus mampu bersikap tegas dalam mengatasi masalah tersebut dengan hukum yang berlaku. Pesan saya untuk siswa-siswi di SMA Stella Grazia, tetap belajar dan berjuang untuk meraih cita-cita. Belajar adalah kunci keberhasilan. Jangan malas untuk belajar. Yang berikut khusus untuk kelas 11 sosial, tentunya kalian pasti tahu tentang materi ini, tentang kriminalitas, itu juga tentang kejahatan. Kita di sekolah tentunya berbagai macam sikap dan karakter setiap siswa itu pasti berbeda. Mari belajar dan menjauhi dari kriminalitas sehingga menjadi orang yang sukses.